Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semuanya setelah kita membahas hukum kekekalan massa pada pertemuan terdahulu, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita dengan membahas hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap dikemukakan oleh ahli kimia Perancis Joseph Louis Proust pada tahun 1799 atau 10 tahun setelah hukum kekekalan massa dicetuskan. Bunyi dari hukum perbandingan tetap adalah perbandingan massa dari unsur-unsur pembentuk atau penyusun suatu senyawa selalu tetap. Misalnya air. Air bisa berasal dari air hujan, bisa berasal dari air laut, bisa berasal dari air terjun, air tanah, dan lain sebagainya. Tetapi komposisi unsur hidrogen dan oksigen selalu tetap dari manapun asalnya, yaitu 1:8. Jika suatu senyawa dinotasikan dengan AXBY, di mana X dan Y adalah indeks dari senyawa itu, maka perbandingan massa dari atom A dan B dapat ditentukan dengan mengalihkan indeks dikalikan dengan massa atom relatif masing-masing. Jadi di sini perbandingan massa A dengan B adalah sama dengan X dikalikan ARA berbanding Y dikalikan ARB. Kita ambil contoh. Diketahui massa atom relatif C adalah 12, hidrogen 1, oksigen 16. Tentukan perbandingan massa unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa glukosa C6H12O6. Nah, untuk memecahkan persoalan ini, kita perbandingkan antara unsur C, H, dan O dengan mengalihkan indeks dan AR-nya masing-masing. Maka di sini perbandingan C banding H banding O adalah sama dengan 6 kalikan ARC dibanding 12 kali ARH dibanding 6 kali ARO. Sama dengan 6 kali 12 dibanding 12 kali 1 dibanding 6 kali 16 sama dengan 72 banding 12 banding 96 atau disederhanakan menjadi 6 banding 1 banding 8 satuan massa. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Perbandingan massa unsur magnesium dan oksigen di dalam senyawa magnesium oksida adalah 3:2. Jika 15 gram magnesium direaksikan dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida, tentukan massa oksigen yang diperlukan dan massa magnesium oksida yang dihasilkan. Yang pertama kita tulis dulu perbandingan massa pereaksi dan hasil reaksinya. Di sini pereaksinya adalah magnesium dan oksigen, hasil reaksinya adalah MgO. Perbandingan magnesium dengan oksigen adalah 3:2. Maka jika dibandingkan dengan hasil reaksinya MgO menjadi berbanding 5. Nah, di sini jika 15 gram magnesium yang direaksikan sedangkan oksigen yang bereaksi dan magnesium oksida yang dihasilkan dapat ditentukan melalui perbandingan ini, di mana massa oksigen yang diperlukan adalah sama dengan pembanding oksigen yaitu 2 dibagi pembanding magnesium yaitu 3 dikalikan dengan massa yang sudah diketahui yaitu magnesium yaitu 15 gram. Hasilnya adalah 10 gram. Sedangkan magnesium oksida yang dihasilkan adalah
dengan mengalihkan pembanding dari magnesium oksida yaitu 5 dibagi pembanding dari magnesium yaitu 3 dikalikan dengan massa yang sudah diketahui yaitu massa magnesium 15 gram, hasilnya adalah 25 gram. Jadi oksigen yang diperlukan 10 gram dan magnesium oksida yang dihasilkan adalah 25 gram. Baik, kita lanjut dengan contoh soal yang berikutnya. Bila logam magnesium dibakar dengan gas oksigen akan diperoleh senyawa magnesium oksida. Hasil percobaan tertera pada tabel berikut ini. Pertanyaannya, tentukan perbandingan massa magnesium dan oksigen di dalam senyawa magnesium oksida. Untuk menjawab persoalan ini, mari kita perhatikan tabel. Dari percobaan ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, di sini sudah diberitahukan unsur-unsur mana yang tersisa dan unsur-unsur mana yang habis bereaksi. Dari 4 data ini semuanya bisa kita gunakan. Caranya kita harus menentukan unsur-unsur yang habis bereaksi. Kita ambil contoh saja data yang nomor 1. Di situ 45 gram magnesium direaksikan dengan 8 gram oksigen menghasilkan 20 gram magnesium oksida. Diketahui unsur yang tersisa adalah magnesium sebanyak 33 gram. Oleh karena itu, unsur-unsur yang bereaksi dapat kita tentukan. Mg yang bereaksi sebesar 45 dikurangi 33 sama dengan 12 gram. Sedangkan oksigen yang bereaksi kita tahu sebesar 8 gram. Maka perbandingan Mg dengan O itu adalah sama dengan 12 gram dibanding 8 gram atau disederhanakan menjadi 3:2. Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan contoh soal yang berikutnya. Di dalam senyawa kalsium sulfida, perbandingan massa Ca banding S adalah 5:4. Jika 20 gram kalsium direaksikan dengan 18 gram serbuk belerang, tentukan massa CaS yang dihasilkan. Untuk menjawab persoalan ini, kita harus berhati-hati karena kedua reaksi massanya sudah diketahui. Bisa jadi kedua reaksi ini habis bereaksi dan bisa jadi ada yang tersisa. Oleh karena itu, kita awali dengan menuliskan perbandingan dari unsur-unsur yang bereaksi dengan hasil reaksi yang terjadi. Di sini Ca ditambah S menghasilkan CaS dengan perbandingan 5:4:9. Yang pertama, kita mengandaikan bahwa yang habis bereaksi itu adalah kalsiumnya, di mana kalsium ada 20 gram. Maka perbandingan massa-massa yang bereaksi dapat kita tulis sebagai berikut. 20 gram kalsium akan bereaksi dengan 4/5 kali 20 sama dengan 16 gram sulfur dan akan menghasilkan 9/5 kali 20 atau 36 gram kalsium sulfida. Kemudian kita andaikan yang habis bereaksi adalah serbuk belerang. Serbuk belerang di sini ada 18. Jika kita masukkan di sini 18 gram belerang, seandainya 18 gram belerang ini habis bereaksi, maka dibutuhkan kalsium sebanyak 5/4 kali 18 sama dengan 22,5 gram. Dan akan dihasilkan CaS sebesar 9/4 kali 18 sama dengan 40,5 gram. Akan tetapi jika kita melihat dari yang diketahui
Ca yang tersedia hanyalah 20 gram, sementara di sini Ca yang dibutuhkan 22,5 gram. Maka untuk pemisalan yang kedua ini tidak memenuhi syarat. Maka kita gunakan pemisalan di mana kalsium habis bereaksi. Maka CaS yang dihasilkan pada reaksi ini adalah 36 gram. Nah, selanjutnya setelah kalian berlatih, kini gilirannya kalian mengerjakan kuis ya. Diketahui dalam senyawa FeS, perbandingan massa Fe dengan S adalah 7:4. Tentukan A massa Fe dan S jika bereaksi menghasilkan 44 gram FeS. Dan B, unsur apa dan berapa gram yang tersisa jika 21 gram besi direaksikan dengan 20 gram belerang. Silakan ini gunakan sebagai latihan. Nanti hasilnya kalian tulis di bawah kolom ini ya. Untuk selanjutnya sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.